Kalau di samping ini banyaknya yang kayak gimana Bu Yati? Yang sering terjadi sih kasus seperti perdarahan Iya. atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bu Yati. Selamat siang bagi para penonton sekalian dan para bumil-bumil yang sekarang menonton. Kembali lagi nih kita di podcast AADB. Ada apa dengan Bumil? Bumil cerdas, bayi lahir sehat. Amin. Oke, gitu ya Bu Yati ya. Iya. Nah, jadi sebelumnya karena kita bagi penonton yang tahu sebelumnya kita kan dipimpin atau dibawakan acaranya oleh Dokter Gigi Riza. Nah, sekarang baru nih, yaitu saya sendiri nih yang membawakan topik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya, Bumil-Bumil. Jadi saya Dokter Muda Damara Oki yang sekarang sedang berada di Puskesmas Sambeng. Itu. Jadi bagi para ibu-ibu atau bumil-bumil, bunda-bunda, apa sebutannya Bu Yati? Bunda. Oh Bunda. Iya. Oke, Bunda. Jadi para bunda-bunda yang ingin tahu kegiatannya saya bisa ditemui di Puskesmas Sambeng. Tapi jangan khawatir, saya di sini nggak sendirian. Saya di sini ditemani oleh Bu Bidan, ibu besar dari wilayah Sambeng, bidan yang sudah senior sekali. Wah. Jadi monggo Bu Kasyati bisa memberikan perkenalan dikit lah Bu Yati. Ya, terima kasih Dokter Oki. Sama-sama Bu Yati. Ya, Ibunda-bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Kasyati. Saya sehari-harinya bekerja di Puskesmas Sambeng. Silakan. Habis ini akan dikupas tuntas tentang apa aja yang terjadi pada ibu hamil yang akan difasilitasi oleh Dokter Oki. Bener banget. Silakan Dokter Oki. Gitu ya, oke. Bener banget. Jadi para bumil-bumil jangan khawatir, nanti tolong dipersiapkan cemilannya ya Bu Yati ya, biar nggak ngantuk ya Bu Yati. Iya betul. Kalau ngantuk nanti apa? Loh, nggak bahaya tak? Iya. Nah, gitu. Nah, jadi di sini di podcast ini kita akan membahas mengenai dua hal, yaitu pada prinsipnya kehamilan normal dan kehamilan tidak normal ya Bu itu ya. Iya betul. Tapi nanti jangan khawatir, untuk dua topik ini tuh nggak membahas ini aja kok, bunda-bunda. Kita nanti bakalan bahas selingan-selingan yang lainnya yang mungkin bisa berdampingan dengan topik tersebut ini. Iya. Gitu ya Bu Yati ya. Iya. Oke, jadi yang pertama kita langsung mulai aja, yaitu kehamilan deh. Nah, kehamilan sendiri itu adalah mungkin semuanya sudah tahu, bunda-bunda sudah tahu, Bu Yati juga sudah tahu, yaitu kehamilan adalah sebuah aktivitas di ibu sendiri ketika mengandung seorang janin atau seorang bayi. Nah, yang nanti akan keluar ya menjadi bayi gitu. Nah, pada dasarnya mungkin dari ibu-ibu bertanya-tanya, loh Dok, saya itu tahu tanda-tanda kehamilan itu dari mana ya? Kayak gitu. Tahu tanda-tanda kehamilan itu dari 3 hal, ibu-ibu atau bunda-bunda. Jadi ada tanda-tanda presumtif atau tanda-tanda tidak pasti. Presumtif itu atau kalau seandainya kita ngomong asumtif itu kan asumsi kita nih, tapi ini presumtif, jadi tidak pasti gitu. Tanda tidak pasti. Terus yang kedua ada tanda kemungkinan atau tanda terduga. Jadi ini kayaknya hamil sih ini. Nah itu jadi gampangannya. Terus yang ketiga sudah fix hamil. Nah sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Ini nanti Bu Yati bisa nambahin nih. Kalau saya ada yang kurang nih Bu Yati ya. Masa saya aja sendiri Bu Yati gitu ya. Siap. Oke. Nah jadi yang pertama. Jadi yang pertama itu ada tanda presumtif atau tanda yang tidak pasti gitu. Tanda tidak pasti itu seperti apa sih Dok? Jadi tanda tidak pasti itu salah satunya ini amenorre atau ibu itu sudah tidak menstruasi gitu. Nah terus pertanyaannya, kenapa sih Dok kok bisa tanda-tanda tidak menstruasi itu atau tanda-tanda
ya tanda-tanda tidak menstruasi itu masuk dalam tanda-tanda tidak pasti karena tidak semua cewek-cewek atau bunda-bunda itu yang tidak menstruasi itu akan hamil Ya, pasti gitu. hamil gitu Jadi ya, belum tentu gitu ya, betul, Dok. betul Ya, banget itu. Jadi kita bermain logikanya di situ ya, gitu. Jadi nggak mesti bunda-bunda kok aku nggak mens ya. Nah, apa aku hamil lah? Gitu loh, gak bahaya tak? Gitu ya, ya. Nah, itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua mual dan muntah. Mual dan muntah itu tidak melulu masalah kehamilan atau tanda-tanda kehamilan. Bisa aja dia juga memiliki masalah dalam perutnya. Gitu, Bu Yadi dan penonton. Terus habis itu mual muntah, terus habis itu nggak bisa BAB, nggak bisa berak. Nah, itu bisa karena kebanyakan sambel, berarti bisa karena kebanyakan sambel. Terus jadi nggak melulu gara-gara itu bisa hamil gitu. kehamilan. Nah, dan masih banyak tanda-tanda yang lain. Jadi itu menandakan bahwa tidak semua gejala itu akan pasti tanda-tanda kehamilan. Yang kedua adalah tanda-tanda kemungkinan. Nah, tanda-tanda kemungkinan ini banyak banget sebenarnya tanda-tanda kemungkinan. Tapi satu aja yang sederhana. Jadi bunda-bunda itu bisa melihat tanda-tanda kemungkinan melalui pembelian test pack di Indomaret atau waduh maaf saya ini nyebut merek ya Bu Yati ya nggak apa-apa ya Bu Yati ya nggak apa-apa Bu Enggak Yati apa-apa. nggak apa-apa oke. Nah jadi di tempat tertentu beli test pack. Nah untuk apa? Untuk mengetahui di dalam urinnya tersebut ini itu bisa terkonfirmasi bahwa ini sebuah tanda-tanda kehamilan atau enggak. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua hasil tes pack positif atau 2 garis biru itu menandakan kehamilan. Makanya itu masuk dalam tanda kemungkinan gitu. Kemungkinan. Tapi kebanyakan besar akan hamil. Gitu. Terus habis itu tanda pasti. Nah, tanda pasti ini bisa dirasakan oleh ibu sendiri dan ibu bisa memeriksakan si calon bayinya ini melalui puskesmas yang biasanya kita sebut antenatal care atau gampangannya kita melakukan pemeriksaan lah di puskesmas gitu. Nah, yang pertama kalau ibu sendiri yang merasakan itu ada pergerakan dari janinnya gitu. Pergerakan dari janinnya. Terus habis itu yang kedua itu tadi bisa dilakukan ke puskesmas, diperiksakan. Loh, lapo dok, kok aku kudu nak puskesmas? Iya ibu, harus ke puskesmas. Karena akan ada pemeriksaan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui denyut jantung dari si calon bayi Janin. atau janin. Gitu ya Bu ya? Iya. Terus habis itu untuk menilai DJJ-nya atau denyut jantung pada janin. Yang kedua biasanya kalau di sini itu kita untuk mengetahui posisinya dari bayi ini gimana nih. Kepalanya ada di perut atau kepalanya ada di bawah. Atau kepalanya ada di lintang atau di perut bagian kanan atau perut bagian kiri. Terus ini punggungnya itu di daerah mana. Tangannya itu kayak gimana. Jadi kita mengetahui strukturnya yang ada di situ. Gitu. Ya itu jadi 3 tanda-tanda. Mungkin dari Bu Yati ada tambahan Bu Yati? Ya, mungkin sudah seperti yang Sudah cukup ya? dijelaskan. Ya, ada tanda pasti dan ada tanda kemungkinan hamil. Betul, Seperti betul. itu. Jadi itu yang perlu dipahami oleh Ya, ibu-ibu hamil atau bunda-bunda hamil. Jadi jangan intinya yang terakhir tadi jangan sungkan-sungkan kalau seandainya mau periksa ke puskesmas. Nah, yang kedua Bu Yati, apa aja yang terjadi selama kehamilan itu terjadi? kehamilan. Mungkin dari ibu atau bunda-bunda di sini sudah banyak yang mengalami kok payudara saya membesar. Ya. Terus kok payudara atau pada putingnya itu kok mengalami item-item. Iya, Itu kan perubahan warna. iya itu betul. Terus habis itu loh kok berat badan saya tambah besar ya Bu Yati ya. Itu nggak Tambah, gara-gara bunda-bunda kebanyakan makan ya. Iya, Gitu. Terus habis itu karena mengandung sakit pinggang, boyokan. iya. Ya Bu Yati ya. Nah, itu termasuk banyak sekali dari tanda-tanda selama kehamilan. Karena pada dasarnya pada kehamilan itu memiliki sebuah perubahan dalam diri ibu hamil sendiri yaitu perubahan hormon. Itu tadi.
Tapi bunda-bunda jangan pernah khawatir. Ya, terus habis itu karena ada yang normal, maka ada yang bahaya, Iya. gitu. Jadi ada tanda bahaya kehamilan. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh Waspadai oleh pada ibu-ibu hamil. bunda-bunda hamil. Kalau di samping ini banyaknya yang kayak gimana Bu Yati? Ya, kalau di samping yang sering terjadi sih kasus seperti perdarahan Iya. atau hipertensi pada kehamilan, itu Hmm. biasanya yang sering terjadi seperti itu, Dok. Oke. Ya, Iya. Terus habis itu selain itu benar tadi yang ada darah tinggi. Nah, jadi ibu itu iya, harus menjaga darah tingginya agar tetap stabil, iya, ya Bu Yati ya. iya, Nanti karena apa? Nanti ujung-ujungnya akan susah. Nanti gampangnya nanti akan susah waktu fase-fase kehamilan selanjutnya. iya, Jadi tekanan darah dijaga. Terus habis itu biasanya pada ibu-ibu hamil bakalan demam, iya, gitu. Demam. Terus habis itu ibu hamil juga bakalan bertanya-tanya, "Loh Dok, nanti seandainya kok di celana dalam saya nih, maaf ya, jadi ada di celana dalam saya ini kok ada putih-putih ya Dok ya?" Gitu. Nah, mungkin bunda-bunda sudah berpikiran akan, waduh, saya nanti bakalan kenapa-napa nih, gitu. Tapi bunda-bunda tidak semua flek yang ada di celana dalam iya, itu bermasalah, iya, gitu. Nah, flek yang bermasalah nanti akan terhitung ketika bunda-bunda mengalami rasa gatel, iya, rasa gatel tadi di kemaluannya ya, iya, rasa gatel di kemaluannya, rasa panas, terus dan banyak lagi. ya, mungkin ditambah berbau mungkin, Dokter ya. Iya, berbau Iya, itu yang penting, iya, berbau. Nah, yang penting ketika ada flek itu muncul, normalnya adalah ketika flek itu berwarna putih, seperti putih telur. iya, Nah, itu selama putih telur. Dan biasanya flek itu ada di 3 bulan pertama dan 3 bulan terakhir. iya, Gitu. Jadi ada demam, terus habis itu ada perdarahan ya Bu Yati, iya, ya, perdarahan. Terus habis itu ada yang gampang lemes, anemia. iya, Iya, iya. itu. Nah, itu jadi tanda-tanda bahaya akan kehamilan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk ya Bu Yati ke Oke, sesinya Bu Yati ini agak keren nih, kita masalah-masalah lain. Jadi itu tadi cuman hanya pengantar nih, iya. bunda-bunda. Nah, jadi dari Bu Yati sendiri, monggo Bu Yati mengenai masalah kehamilan. Monggo Bu Iya, Yati. terima kasih Dokter Oki. Sama-sama Bu Yati. Iya, Bunda-bunda, kami akan membahas tentang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Oki tentang apa sih tanda-tanda hamil, tanda-tanda tidak pasti, ada tanda kemungkinan hamil. Jadi pada intinya belum tentu kalau terlambat haid itu pasti hamil gitu Dokter ya. Betul, betul. Dan di situ nanti ada hal-hal yang menyertai, ada hal-hal yang memungkinkan. Jadi kehamilan itu, ibu hamil itu pada intinya adalah ibu yang sehat. Diharapkan selama kehamilan itu dijaga sehingga sampai melahirkan kembali sehat kembali. Seperti itu dokter. Mantap. Dan ada beberapa hal yang tentang tanda bahaya pada kehamilan. Gitu dokter. Yang pertama, ada perdarahan dokter. Oke. Ya, perdarahan itu ada yang sifatnya normal dan tidak normal. Artinya, yang normal itu biasanya terjadi pada proses ini. Begitu hubungan suami istri, hari ketiga ada pertemuan sel telur dan sperma, di situ terjadi pembuahan dan akhirnya dengan proses akhirnya pembuahan dibawa ke rahim. Nah, proses menempelnya calon janin atau implantasi itu bisa menimbulkan flek. Nah, fleknya itu bisa berwarna pink atau coklat. Nah, Yes. itu kalau tidak disertai dengan rasa nyeri yang hebat, itu normal dan tidak apa-apa dokter. Ya. Dan ada perdarahan yang tidak normal. Perdarahan yang tidak normal itu misalnya terjadi pada trimester pertama antara 0 sampai 12 minggu, itu nanti ada perdarahan yang mengancam ke arah keguguran atau abortus, seperti itu. Perdarahan dengan tiba-tiba yang disertai nyeri. Oke. Itu, iya. Terus ada lagi misalkan perdarahan yang disebabkan tadi yang sudah disebutkan oleh dokter Yang Oki mana tuh, Bu yang Yati? infeksi tadi. Oke, mantap. Itu juga ada lagi perdarahan yang
disebabkan karena letak plasenta atau bunda-bunda biasanya ari-ari. Nah, kalau plasenta atau ari-ari itu posisinya di bawah atau plasenta letak rendah atau bahasa kebidanan kedokternya disebut plasenta previa, itu juga bisa menyebabkan perdarahan yang semakin berkembangnya janin nanti perdarahannya akan semakin banyak. Seperti itu dokter, dan biasanya disertai dengan nyeri. Hal-hal ini yang perlu diwaspadai oleh bunda-bunda sehingga kalau terjadi sesuatu bunda-bunda harus waspada. Yang pada akhirnya bunda-bunda harus sesegera mungkin memeriksakan kehamilannya ke bidan setempat atau petugas kesehatan terdekat. Seperti itu dokter. Betul banget, jangan lupa itu bunda-bunda. Ya. Oke. Nah, yang selanjutnya ada sifatnya yang mata kabur atau pusing yang berlebihan. Itu juga tanda bahaya dokter. Karena apa? Itu termasuk tanda-tanda namanya preeklamsi. Oke, siap. Pre itu sebelum, eklamsi itu kejang. Nah, jangan sampai nanti ke arah kejang. Nah, kita harus antisipasi atau waspada pada fase ini pada ibu hamil yang mengalami pusing yang berlebihan ke arah yang lagi ditunjang dengan mata kabur. Kita harus memeriksakan itu. Tensinya tidak boleh lebih dari 140/90. Siap. Kalau tanda-tanda preeklamsi biasanya disertai dengan kaki bengkak, atau nanti kalau periksa laboratorium disertai dengan urin proteinnya positif, atau di air seninya yang seharusnya proteinnya itu negatif, itu proteinnya positif. Artinya air seni ibu tersebut mengandung protein. Itu yang tanda bahaya selanjutnya dokter. Dan yang selanjutnya lagi ada pergerakan janin yang tidak seperti biasa, atau mungkin kok dirasakan gerakan janinnya tidak seperti kemarin ya. Nah, bunda-bunda bisa menghitung. Contohnya seperti ini. Pada pergerakan janin, bunda-bunda bisa menghitung sebelum 2 jam harusnya terjadi 10 kali gerakan. Kalau misalkan janinnya udah besar, biasanya 10 kali tendangan. Nah, itu sampai sebelum 2 jam. Kalau misalkan setelah 2 jam sampai 3 jam kok gerakan janin saya kok enggak seperti kemarin-kemarin ya. Bunda-bunda harus waspada. Berarti ada apa dengan janin saya? Bunda-bunda harus segera memeriksakan kehamilannya ke bidan terdekat atau puskesmas terdekat atau petugas kesehatan terdekat. Seperti itu dokter. Yang selanjutnya, yang tanda bahaya selanjutnya adalah keluar cairan dari vagina atau jalan lahir dengan tiba-tiba. Waduh, gimana tuh Bu Yati? Nah, biasanya ibu-ibu itu kalau pengalaman ya dokter, Bu Yati, saya ini tadi bangun tidur tiba-tiba ada keluar cairan ini. Nah, seperti itu. Kita harus memastikan cairan ini cairan apa? Apa benar cairan ketuban atau air seni? Nah, kita menyarankan bunda tersebut untuk segera memeriksakan untuk memastikan yang keluar ini cairan apa. Itu ada alatnya nanti dokter. Ada namanya kertas lakmus nanti untuk memastikan. Lah, ini juga termasuk tanda bahaya. Kenapa? Kalau segera tidak diperiksakan, nanti kalau betul memang itu air ketuban, kan nanti air ketuban semakin keluar semakin air kehabisan dokter. Iya, semakin dikit ya. Iya, nanti efeknya apa? Menjadi janinnya akan gawat janin atau fetal distress. Betul banget tuh. Dan bisa menyebabkan infeksi juga dokter. Seperti itu dokter. Banyak ya masuk ya komplikasi. Yang selanjutnya lagi dokter, tanda bahaya yang selanjutnya adalah nyeri punggung yang tidak berhenti atau nyeri pinggang yang terus-menerus dan nyerinya hebat dokter. Nah, kenapa? Kemungkinan ibu hamil tersebut mengalami infeksi ginjal mungkin. Atau infeksi saluran kandung kemih mungkin dokter. Nah, kalau sakit tersebut semakin lama dan jangan disepelekan dokter. Iya, apalagi terjadi pada ibu hamil. Jangan disepelekan karena nanti akan berdampak pada janinnya dokter. Karena ibu hamil kan sudah ada janinnya dokter. Iya, dan itu juga segera diperiksakan karena nanti kemungkinan ada penyakit-penyakit yang
menyertai bunda hamil tersebut. Oh. Yang selanjutnya dokter, yang tadi sudah disebutkan dokter Oki, Iya. muntah-muntah. Nah, kalau muntah atau emesis itu kan ada yang normal dan ada yang tidak normal dokter. Betul. Kalau yang terjadi mungkin hanya pagi aja namanya morning sickness, Betul. atau waktu gosok gigi biasanya hanya itu seperti itu. Tapi kalau muntahnya sudah yang terus-menerus dokter, tidak mau makan, tidak mau minum. Nah, akibatnya apa dokter? Kekurangan cairan, kekurangan elektrolit yang akibatnya kekurangan asupan pada ibu hamil tersebut dan berakibat pada jalinan juga yang bisa juga terjadi gawat janin. Kalau tidak tertangani dengan segera, nanti kasihan janinnya bisa meninggal di dalam atau IUFD seperti itu dokter. Iya dokter. Jangan sampai terjadi itu Bu Yati. Nah, bahaya banget. Iya bahaya banget dokter. Maka dari itu tanda bahaya ibu hamil itu harus betul-betul dicari solusinya secepat mungkin. Gitu dokter. Banyak banget nih Bu Yati. Enggak, saya cuman ini Bu Yati. Iya, gimana? Karena itu tadi banyak banget nih. Nah, pasti Bu Iya. Mil yang dengerin. Aduh. Jadi kayak mau ini salah, mau itu salah, mau Iya. itu salah. Jadi Kita- solusinya gimana Bu Yati? Iya, gini, kita tidak menakut-nakuti bunda-bunda, tapi ini untuk antisipasi yang Yes. sudah tadi saya sebutkan bahwa bunda itu hamil itu sehat. Sebelum hamil kan bunda sehat. Betul banget. Selama hamil juga harus sehat. Bagaimana mengupayakan untuk sehat itu dengan cara-cara teman-teman bidan-bidan di setiap desa kan juga sudah ada teman-teman bidan desa ya itu, dokter. iya. Ada kelas hamil, ada kelas bumil ya. Betul. Nanti kalau sudah bayi juga ada kelas balita, ada kegiatan-kegiatan, misalkan ada di kegiatan PKK juga teman-teman bidan biasanya mensosialisasikan hal-hal tersebut dokter. Iya. Intinya ibu hamil dijaga sehingga melahirkan nanti sehat kembali. Betul Bayi banget. sehat, ibu selamat Oh, gitu dokter. gitu ya. Iya. Berarti ibu tuh nggak boleh sungkan-sungkan ya Bu? Iya dok. Periksa di bidan ya. Iya, bukan. Banyak yang sungkan berarti ya? Iya, kan sudah tidak boleh sungkan itu. gitu dokter. Oke, lanjut Bu Yati. Ya. Untuk tanda dan persiapan persalinan ini gimana nih Bu Yati? Iya, ini menginjak tadi tanda bahaya, sekarang menginjak ke tanda-tanda persalinan. Kadang-kadang ibu itu, apalagi anak pertama dok. Gimana itu? Anak pertama itu kan belum berpengalaman. Kadang sakit sedikit, apalagi sudah mendekati hari persalinan, hari perakiraan persalinan, itu sudah, Bu ini sakit, jangan-jangan saya mau lahiran. Bu ini kok sakit, jangan-jangan. Kadang-kadang kalau sedikit sakit gitu sehari kadang sampai 2-3 kali ke rumah bidan untuk memastikan saya betul-betul mau lahiran apa sakit apa ya. Nah, bunda-bunda perlu adanya sedikit informasi. Tapi bunda-bunda sekarang sudah pinter loh dokter. Kenapa gitu Bu Yati? Sekarang kan udah banyak, udah IT, udah browsing-browsing gitu. Ada sedikit gitu sudah browsing. Tapi ada lagi yang kadang itu browsingnya bukan tentang persalinan kehamilan. Apa itu Bu Yati? Tentang online. Waduh. Online busana gitu-gitu dokter. Jadi saya harapkan bunda-bunda setelah ini bolehlah browsing. Tapi saya sarankan browsingnya tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu dokter. Oke, tapi kan ada juga ya Bu Yati, ada kalau nggak salah ada grup WhatsApp Puskesmas Sambeng itu loh Bu Yati. Iya. Ada kan ya Bu Yati? Ada dokter. Jadi di Puskesmas Sambeng di teman-teman bidan desa itu hampir semuanya seluruh desa itu sudah punya grup, baik grup posyandu, grup ibu hamil, sehingga konsultasi sekarang tidak harus datang ke bidan. Nah, Bu bidan saya gini-gini bisa melalui grup dan itu di skup desa. Kalau di skup tingkat puskesmas kita sudah ada grup ibu hamil di seluruh wilayah Puskesmas Sambeng. Kita punya database dokter, database seluruh ibu hamil di Puskesmas Sambeng yang tergabung dalam program inovasi Puskesmas Sambeng Tele-Insert. Tinggal klik informasi kesehatan seputar ibu hamil dokter. Puskesmas Sambeng Gitu, dokter. Puskesmas Sambeng ini. Dalam rangka menekan angka kematian ibu dan bayi biar
kita tidak ada terjadi kematian ibu dan bayi. Yang pertama, yang kedua menekan angka stunting, dokter. Gitu. Perannya banyak ya Bu ya? Iya betul Perannya banyak banget. sekali. Ya, dilanjut tadi tanda-tanda persalinan ya dokter ya. Lanjut Bu Yati. Ya, tanda-tanda persalinan yang pertama biasanya disertai dengan rasa mules-mules dokter. Nah, Gimana mulusnya itu Bu? iya mulesnya itu teratur, nanti mules-mules, hilang, mules, tapi teratur. Dan semakin lama nanti, semakin lama durasinya itu semakin lama dokter. Lah itu bunda-bunda yang apalagi yang anak pertama mungkin perlu informasi lebih lanjut dan sering konsultasi kepada Bu Bidan di mana yang ibu hamil tersebut sering periksa kemana, ke Bu Bidan Desa atau kemana, ke dokter spesialis kandungan atau mungkin lebih sering berkonsultasi tentang tanda-tanda persalinan dokter. Yes. Yang selanjutnya timbul flek-flek atau lendir yang disertai bercampur darah dokter. Karena apa? Sebabnya adalah nanti kan pintu rahim itu semakin menipis, nah itu menyebabkan lendir, nah itu akan menyebabkan bercampur darah sedikit itu disertai dengan pembukaan jalan lahir dokter. Dan di situ biasanya ibu-ibu, Bu Bidan saya sudah buka berapa, Bu Bidan saya sudah buka berapa, seperti itu dok. Ya, dan disertai juga keluarnya ini dokter kadang cairan beserta ada lendir, cairan yang bercampur darah yang biasanya disebut teman-teman bidan itu blood slam, lendir bercampur darah yang sifatnya nanti semakin lama juga durasinya sakitnya itu dokter. Seperti itu. Nah, jadi harus segera ya Bu Yati ya kalau kayak gitu ya. Iya. Jadi ada salah kadang kalau semisal ada gejala seperti itu, larinya kan bidan. Iya. Ya. Tapi Bu Bidan nggak apa-apa kan, nggak merasa direpotkan kan? Ya tidak lah dok. Biasanya Bu Bidan itu gini dok, teman-teman bidan desa itu kalau ada yang mendekati hari perakiraan persalinan itu biasanya di grup itu sudah selalu dipantau dok. Bagaimana Bu? Ini karena ini sudah mendekati perakiraan persalinan, sudah mendekati HPL. Gimana nanti? Tolong kalau ada tanda-tanda seperti ini jangan sampai nunggu lama ya dok. Bu, nanti segera periksa ke Bu Bidan. Gimana Bu kalau Bu Bidannya mungkin bisa telepon, bisa WA biar kita bisa siap. Itu dokter. Ya, berarti harus ada kerjasama antara ya bidan, ya ibu hamil. Nah, gitu. Itulah gunanya tadi di grup itu dok. Itu. Tapi juga ada kerjasama yang paling penting, yaitu proses melahirkan. Nah, itu gimana tuh Bu Yati? Iya. Proses melahirkan, ya seperti itu. Proses persalinan ya. Proses intinya kalau proses melahirkan itu biasanya disebut dengan proses melahirkan atau proses persalinan. Tanda-tanda yang mulus yang teratur tadi seperti itu prosesnya, itu salah satu proses ya dok. Terus kehamilan pertama biasanya ini kalau dengan ibu hamil yang pertama itu ibu hamilnya yang panik, biasanya bidannya itu senyum-senyum. Nah, senyum-senyumnya itu gini, ya anak pertama biasanya lebih panik gitu dah. Tapi kebalikannya dok, kalau sudah anak kedua, ketiga itu ibu hamilnya yang nyantai. Tapi kadang bidannya itu yang lebih panik. Karena apa? Khawatir nanti ibu hamil ini kok tenang-tenang ya, jangan-jangan nanti gitu periksa sudah pembukaannya sudah hampir lahiran. Nah, seperti itu. Itu salah satu proses. Terus proses juga yang selanjutnya ibu berhak kalau sudah masuk ruang bersalin ya dok karena di Puskesmas Sambeng sekarang semua persalinan sudah di cover di Puskesmas dokter. Mantap nih. Iya dan itu ini istilahnya sudah 100% dok ini persalinan di wilayah sekecamatan Sambeng semua persalinan sudah di Puskesmas Sambeng seperti itu dan kita ada tenaga bidan yang stay 24 jam di Puskesmas. Nah, seperti itu. Kalau sudah masuk proses persalinan kan sudah masuk di ruang bersalin dok. Betul. Nah, ibu bersalin tersebut boleh atau berhak memilih siapa sih yang mendampingi saya? Oh bisa milih Bu Yati? Bisa dok. Belum tentu suami dok. Belum tentu suami? Iya bisa juga yang minta didampingi ibunya. Oh iya. Itu atau mertuanya. Boleh dok seperti itu. Itu boleh memilih itu senyaman bundanya tersebut. Ya. Yang selanjutnya ibu tersebut, bunda tersebut juga bebas. Dia bisa memilih posisi melahirkan yang seperti apa. Tapi dengan catatan harus ini
konsultasi atau dengan kesepakatan dengan pihak penolong. Jangan sampai posisi yang dipilih Bunda tersebut membahayakan calon janin Iya, Bu Yati. atau justru membahayakan Bunda tersebut. Gitu, dokter. Yang selanjutnya, bila ibu nanti sudah mendekati ke proses persalinan, biasanya ibu tersebut merasa ingin BAB, dok. Merasa ingin BAB ya? Iya, Tadi? kalau sudah merasa ingin BAB, segera bilang ke bidannya. Nanti biasanya kita pastikan apa ini betul sudah menjelang persalinan. Oke. Seperti itu, Ya, Bu Yati. dokter. Yang selanjutnya, untuk mengurangi rasa sakit, biasanya bidan itu menyarankan, Bu, biar nanti sakitnya berkurang dan proses pembukaan atau proses lahirannya lebih cepat. Iya. Biasanya disarankan untuk tarik nafas dari hidung, dikeluarkan dari mulut. Seperti itu, dokter. Segera setelah bayi lahir nanti, biasanya kalau sudah bayi lahir, langsung dilakukan IMD, dok. Oke, inisiasi menyusui dini ya? Menyusu, dok, bukan Oh, menyusui. menyusu ya, ya. Inisiasi menyusu dini, dok. Oke. Yang pada prinsipnya 1 jam pertama bayi dan ibu harus nempel, istilahnya skin to skin. Betul. Nah, Betul. seperti itu, dan lamanya juga selama 1 jam, dokter, Iya. untuk bisa mencapai inisiasi menyusu dini yang sempurna. Waduh, mantap Seperti nih. itu, dok. Ada tambahan, dok? Kalau dari selama ini biasanya kalau ibu yang mau melahirkan itu Ya. aman-aman aja ya, Bu Yati ya? Berarti ada apa sih, ada kendala apa biasanya kalau kebanyakan? Persalinan itu tidak bisa diprediksi, dok, pada dasarnya. Karena apa? Walaupun pada awalnya itu kehamilannya normal, nanti bisa kemungkinan ini, tapi pada proses persalinan tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang kita tidak bisa prediksi. Oke. Iya, misalnya pembukaannya atau proses persalinannya nanti melebihi jam. Nah, seperti itu. Kan ada 2 fase, dok. Ada fase laten dan fase aktif. Oke. Dan itu kan ada yang namanya partograf, dok. Di situ ukuran bidan untuk menentukan ibu hamil tersebut bermasalah atau tidak di dalam proses persalinan, dok. Wah, seperti itu. kalau Bu Yati sebagai bidan sendiri, Bu Yati, Ya. yang biasanya ditakutin ibu-ibu yang mau hamil tuh apa sih, Bu Yati? Kadang kan kita di sini hadir untuk menjawab semua ketakutannya bunda-bunda yang mau melahirkan. Waduh, kok tiba-tiba pas aku katanya ngelahiran ini lorong kok, ya begini. Nah, Iya. apa? Iya, betul, pertanyaan yang bagus itu, dokter. Karena apa? Itu biasanya sudah kita edukasi selama hamil melalui bila kontrol ke bidan. Oke. Kita siapkan, ibu melahirkan kan persiapannya bukan dana aja, dokter. Iya, Psikis itu. juga harus, psikologinya harus disiapkan benar. untuk menyambut persalinannya. Dan itu dilakukan teman-teman bidan di saat ada kelas ibu hamil. Kelas ibu yang hamil. 4 kali pertemuan itu betul-betul kita edukasi. Jangan sampai bunda-bunda nanti gelisah menjelang persalinan. Kita jelaskan bahwa persalinan ada proses yang normal, proses yang alami. Seperti itu, dokter. Jadi jangan takut nih ya untuk Iya. ibu-ibu hamil nanti waktu melahirkan Betul, ini dokter. ada kenapa-napa kayak gitu ya, Bu Yati ya, Iya. karena itu adalah sebuah proses yang normal Iya, betul, dokter. gitu. Tapi kan tidak semuanya normal nih, Bu Yati. Iya. Pasti ada sesuatu yang membahayakan Iya. waktu persalinan. Iya. Jadi tanda bahaya persalinan. Nah, gini, dokter. Karena tidak semua persalinan itu normal. Oke. Untuk itu biasanya kita sudah antisipasi di saat namanya ANC terpadu, dokter. Kita ada program ANC terpadu, di mana ANC terpadu itu harus dilakukan pertama kali kontak pertama dengan petugas. Oke. Kita usahakan 0 sampai 3 bulan atau pada trimester pertama. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu bisa dideteksi sedini mungkin. Bener sih. Misalnya ada penyakit penyerta, misalkan ada diabetes, atau ada hipertensi, atau ada penyakit-penyakit penyerta yang lain. Itu di saat ANC terpadu kita periksa lengkap, dokter. Oke. Nah, laboratoriumnya misalkan hemoglobinnya normal enggak? Seperti itu. Untuk menentukan lagi seperti kita periksa
penyakit menular seksualnya Oh seperti ya, sifilis, ini. HIV, Mm-mm. HBsAg-nya positif atau negatif. Ya, Kenapa? Kalau semua itu nanti bisa diantisipasi sedini mungkin, kita masih ada jeda waktu nih dokter untuk menjelang persalinan. Misalnya HBsAg-nya positif, kita bisa koordinasi dengan programmer yang menangani tentang hepatitis betul. untuk persiapan HBIG-nya. Biar nanti waktu lahir persis sudah ada vaksin yang untuk Bayinya ya tadi. untuk Oke. antisipasi itu. Mm. Ada lagi tanda yang membahayakan lagi. Di ANC terpadu semua ibu hamil diperiksa direkam jantung, dokter. Ah ya, ini penting banget ini. Iya, Ya. karena apa? Biasanya itu kalau tidak terdeteksi, ibu tersebut kalau misalkan punya penyakit jantung misalnya dokter, tidak terdeteksi pada trimester pertama, kita kan tidak bisa menyiapkan nih persalinannya dengan cara apa. Tapi kalau sudah terdeteksi ada kelainan jantung pada trimester pertama, kita bisa menyiapkan harus dikonsulnya kemana nih? Ke Ya. SPOG-nya, ke spesialis jantungnya. Nah, kita kan masih punya waktu dokter untuk Betul itu, banget. sehingga bunda tersebut bisa melahirkan insya Allah tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan, dokter. Oke. Seperti itu. Iya, 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 iya. Ya. Kalau dari proses persalinannya sendiri, Bu Ya. Yati, Ya. ada nggak Bu kalau sesuatu yang membahayakan gitu Bu? Tadi kan kalau kita membahas ANC kan Iya. sebelum persalinan. Sebelum persalinan. Sebelum persalinan. Tapi Iya, kalau tadi juga akibat pada persalinan kan oh iya, seperti itu. Ya. benar banget. Tapi kalau dalam prosesi persalinannya sendiri Bu Yati, Iya. ada nggak Bu Yati? Ada dokter. Gimana? Misalnya, misalkan terjadi hal-hal yang tiba-tiba ada ini, ternyata tangannya janin nih keluar dulu. Oh, itu gimana tuh Bu Yati? Ada dok, namanya lah iya, bagian terendahnya itu ternyata tangannya keluar dulu nih, atau kakinya nih keluar dulu nih. Nah, seperti itu juga termasuk apa ya, tanda bahaya pada persalinan kan dok. Iya, baik. Nah, itu kita bagaimana sesegera mungkin kita koordinasi dengan kita punya ini apa, sistem rujukan kita seperti apa, dan Oke. kita sudah stay untuk seperti itu, penanganannya seperti apa, dan sesegera mungkin ke fasilitas rujukan, atau mungkin tali pusatnya menumbung atau tali pusatnya keluar dulu nih. Oh, ya. Nah, bahayanya kan apa? Kan biasa gawat janin dok. Iya. Tali pusatnya kecepit, oksigenasi, proses oksigenasinya terganggu, janinnya bisa gawat janin yang pada akhirnya kalau tidak segera tertangani, bisanya kendalanya kita itu kalau merujuk dari faktor keluarga dok. Kenapa itu Bu Yati? Iya, sebentar Bu, nunggu suaminya masih kerja, nunggu neneknya dok, nunggu siapa gitu. Iya. Sementara ini sudah gawat. Nah di situ peran bidan untuk edukasi bagaimana menyelamatkan ibu dan janin sesegera mungkin dengan tidak dengan otomatis sudah kesepakatan dengan wakil-wakil keluarga yang ada di saat mendampingi ibu bersalin tersebut. Iya. Gitu. Itu nanti benang merahnya nanti dok. Iya. Itu. Jadi perlu dipahami juga penting banget ya Bu Yati ya, kalau Iya, seandainya dok. tunggu-tungguan ya Bu Yati ya. Betul. Itu jadi kalau iya, kan membahayakan ibu dan calon janinnya dokter. iya, itu. Gitu. Jadi kita harus aware Iya. atau waspada akan Iya. hal itu. Nanti Iya. masalah keluarganya bisa nyusul atau ke rumah sakit deh langsung ya Bu Yati ya. Iya, seperti itu biasanya kita edukasinya seperti itu dok. Yang penting mana? Penting nunggu keluarga atau penting menyelamatkan ibu dan janin? Iya. Nah, ya, seperti itu. Oke. Tapi dengan cara-cara yang otomatis kita yang ini ya dok ya, yang istilahnya sifatnya edukasi seperti itu dok. Waduh, Ya. banyak banget ya Bu Yati yang Iya dokter. harus diperhatikan di dalam sebelum kehamilan, waktu persalinan, jadi setelah persalinan, jadi itu banyak sekali faktor iya, yang dokter. perlu kita perhatikan juga. Iya dok. Oke, jadi di sini saya dan Bu Yati akan membuka pertanyaannya Bu Yati ya. Iya silakan dok. Gitu. Ya. Kalau seandainya ada yang mau nanya di komentar Instagram dan komen YouTube boleh banget kalau seandainya bertanya. Ya. Gitu. Kita beri waktu ya Bu Yati ya untuk Iya. para penonton menanyakan pertanyaannya. Siap dokter. Tapi sedikit ngobrol nih Bu Yati Ya. sambil nunggu pertanyaannya juga. Ya. Kalau di Samyang sendiri tuh banyaknya kasus apa Bu Yati?
Iya, di samping biasanya yang sering terjadi ini kasus perdarahan, Dok. Oke. Perdarahan sebelum bersalin atau ABB atau perdarahan pasca salin, seperti Oke, itu. iya. Ya, perdarahan sebelum melahirkan itu namanya kan antepartum bleeding, Dok. Siap. Seperti itu. Yang sering terjadi seperti itu sih, Dok. Iya. Dan kebanyakan penyebabnya kalau yang ABB biasanya placenta previa. Padahal kita kadang sudah mengedukasi, Bu, hasil USG-nya seperti ini. Nanti biar Bunda tersebut paham kalau terjadi sesuatu segera ke bidan ya, seperti itu. Biasanya seperti itu sih, Dok, yang pertama. Yang kedua sering terjadi ini, Dok, PE atau preeklamsi. Oke. Ya, tensi yang Tinggi. ya, tensi yang di atas 140/90. 90. Kadang bunda-bunda itu ini saya belum sakit kok, belum ada tanda-tanda persalinan kok sudah disuruh ke rumah sakit ya, Bu. Iya. Seperti itu. Nah, itu tugas kita untuk menjelaskan apa sih resikonya kalau tensinya sekian, risikonya seperti apa, yang termasuk tadi tanda bahaya dalam kehamilan tadi, Dokter. Iya, Seperti itu. Bu Yati. Ya. Kalau dari kendalanya apa Bu Yati biasanya yang Kendalanya kalau didapatkan? secara teknik kita di puskesmas sudah siap, Dokter, untuk kegawat daruratan. Oke. Kita sudah siap. Cuman kendalanya tadi ya seperti itu. Biasanya nunggu itu loh, Dok. Berarti Iya. faktor utama keluarga itu yang penting ya Bu Yati ya. Itu betul, Dok. Seperti Ini yang itu. harus bisa dieliminasi ya Bu Yati ya Betul untuk sekali. menyelamatkan Iya. janin-janin ke depan. Betul, Dokter. Gitu. Seperti itu. Jadi itu dari yang perlu diperhatikan. Jadi banyaknya problematika ya berarti yang Iya. sering muncul ketika ibu itu mau lahiran. Betul, Gitu. Dan Dokter. kasus-kasus yang paling banyak menjadi kendala. Tapi kan aman ya Bu Yati ya? Insya Allah sampai sekarang aman, Dok. Aman ya Bu Yati? Aman Berarti semua. kalau Iya. ibunya yang seperti itu nantinya insya Allah kan aman ya Bu Yati? Aman, insya Allah. Selama ini sih sampai sekarang persalinan di samping terjadi kegawat daruratan, insya Allah aman, Dok. Aman ya? Kenapa? Kita juga didukung dengan fasilitas rujukan yang dekat, Dok. Oke. Di Rumah Sakit Nimbang kan kita jaraknya juga tidak terlalu jauh. Iya, betul. Dan kita alhamdulillah sih, Dok, ada fasilitas rujukan yang dekat seperti itu, Dok. Oke. Ya. Ya, baik. Mungkin dari Ada pertanyaan? ya, ada pertanyaan dari tim Ya. Nah, ada pertanyaan, Dokter. dari kolom komen YouTube. Ya. Jadi ini ada pertanyaan nih Bu Yati Iya. buat saya dan Bu Yati. Iya. Nanti barangkali bebas deh nanti yang mau menjawab Bu Yati atau saya. Ya. Gitu ya Bu Yati. Pertanyaannya apa, Dok, itu, Dok? Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa ibu hamil itu kok harus konsumsi asam folat? Wah, pertanyaan yang bagus sekali ya, Dok, ya. Iya. Iya, silakan, Dok. Oke, jadi ya mungkin agak ini ya Bu Yati, agak menjemukan. Disuruh minum asam folat, terus Iya. disuruh minum obat, terus itu kan Iya. yang nggak enak gitu loh, ribet Iya. lah. Gitu. Iya. Nah, khawatirnya malah nanti dapat asam folat tidak diminum. Nah, Malah ditaruh di bawah bantal kali ya, Dok. Seperti itu, Dok. Silakan, Dokter. Oke, jadi jawabannya adalah kenapa kok ibu hamil itu harus minum asam folat? Iya. Jadi ketika setelah ini ceritanya setelah melakukan hubungan seksual nih Bu Yati ya. Iya, iya. Nah, jadi setelah melakukan hubungan seksual, sperma nanti ketemu sama sel telurnya. Jadi ini ceritanya ketika ibu sebelum hamil. Nah, ketika sudah ada bakal janinnya, ketika sudah awalan menjadi janin, ada sebuah struktur yaitu sebuah struktur yang ada di dalam janin tersebut. Jadi ada posisi yang atas sama yang bawah. Ini proses ini kecil sekali, tapi ini proses yang penting untuk pembentukan dari janin tersebut. Janin, Betul. ya. Jadi peran asam folat itu adalah mengikat kedua ikatan ini itu agar selalu bersama. Oh, gitu ya, Dok, ya. Betul. Jadi yang paling sering ketika ibu hamil itu tidak rutin minum asam folat, maka ada dua hal yang terjadi, yaitu struktur yang atas tidak menutup dengan sempurna atau struktur yang bawah tidak menutup dengan sempurna. Bila struktur yang atas tidak menutup dengan sempurna, kita bisa mendiagnosis itu atau sebagai dokter itu sering banget
muncul pada janinnya anencephalus. Anencephalus ya. Betul, ya. Jadi itu kelainannya. Nah, gitu kalau ya, Dok. yang struktur yang bawah yang nggak nutup dari peran asam folat yang kurang ini tadi nanti akan menyebabkan spina bifida, gitu. Jadi ketika bayi lahir itu nanti akan ada tonjolan di apa nih? Di tulang belakang. Iya, tulang belakang ya, boyok. Iya, Ya, gitu. Jadi kedua hal ini itu harus dilakukan surgery atau dilakukan operasi, gitu. Jadi edukasinya yang penting atau intinya yang penting adalah bila ibu-ibu tidak pengen anaknya nanti itu kenapa-napa, kenapa-kenapanya itu harus dioperasi lah atau mengalami ini dan itu hanya dikarenakan minum asam folat yang sifatnya kecil dan harus diminum gampang banget minumnya. Jadi ya diminum aja agar tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan yang lainnya gitu Bu Yati ya. Bu Yati ada tambahan? Jadi intinya asam folat itu untuk ini ya Dok ya, begitu penting sekali ya Dok dalam proses pembentukan calon janin biar seluruh organ-organnya itu normal gitu ya Dok ya. Dengan sempurna. Termasuk tadi yang atas tadi biar tidak terjadi anencephalus atau tidak terjadi spina bifida atau benjolan di tulang belakang tadi. Nah, bunda-bunda seperti itu Bunda. Jadi kalau dapat asam folat dari Bu Bidan atau dari puskesmas diminum Bunda. Jangan bosan-bosan Bunda untuk minum asam folatnya. Gitu ya Dokter ya. Betul. Ada lagi Dokter, silakan. Ada lagi Dokter? Ada. Ada pertanyaan lagi. Apa itu Dokternya? Pertanyaan kedua, berapa kali wajibnya antenatal care atau ANC dan apa pentingnya? Monggo Bu Yati. Iya. ANC, antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Minimal 1 kali pada trimester pertama, 2 dan pada trimester ketiga itu 2 kali Dokter. Jadi intinya minimal 4 kali, minimal Dokter. Tapi bunda-bunda sekarang loh Dokter sudah pinter-pinter, sudah antusias sekali. Kenapa? Setiap bulan sudah periksa. Iya, ke bidan itu. Bahkan ada yang 1 bulan itu 2 kali Dok. Itu ke bidan loh Dok. Belum ke SPOG-nya loh Dok. USG itu loh tidak cukup 1 kali Dok. Bunda-bunda sekarang itu. Alhamdulillah bunda-bunda sudah respect sekali terhadap kehamilannya Dokter. Seperti itu. Dan pentingnya pada ANC terpadu. Kenapa? Ya penting memang karena apa di situ bisa terdeteksi apapun misalkan ada kelainan-kelainan tadi yang sudah saya sebutkan ya, ada penyakit penyerta bisa dideteksi secara dini seperti itu Dok, ada kelainan jantung pada bunda atau ada apa aja bisa dideteksi sedini mungkin. Itu pentingnya ANC Dok, seperti itu. Dan alhamdulillah bunda-bunda di Puskesmas Sambeng itu sudah respect sekali Dok dan sudah intinya kalau bahasa Sambeng itu sudah manut-manut gitu, gitu ya. Iya, sudah nurut-nurut gitu. Sudah pinter-pinter gitu loh Dokter, seperti itu. Berarti hitungannya pada 3 bulan pertama 1 kali. Iya, minimal. 3 bulan kedua 1 kali. Iya. 3 bulan yang ketiga 2 kali. Berarti jadi minimal 4 kali. 4 kali. Minimal Dokter. Tapi itu tadi yang ditanyakan seperti itu Dokter. Ya. Jadi bunda-bunda juga jangan ragu untuk periksa, jangan berpatokan pada minimalnya ya Bu Yati ya. Iya, kadang seperti ini Dok. Ini ya bidan sudah pesen, misalnya Bu periksa lagi ini gini. Tapi saking patuhnya nurut aja. Padahal di sela-sela di jeda waktu kontrol itu misalkan ada sesuatu gitu. Lah katanya Bu Bidan disuruh ini. Nah, itu yang perlu kita edukasi lagi, Dok. Kalau menurut sebelum waktunya periksa tapi sudah terjadi hal-hal yang kok dirasa seharusnya tidak terjadi kok terjadi nih. Ya segera periksa, Dok, ke petugas kesehatan terdekat bidan desa atau fasilitas kesehatan terdekat seperti itu, Dok. Bu kalau seandainya kita ngobrol masalah ANC nih ya Bu Yati ya. Boleh. Bu Yati kalau solusinya buat pada bumil-bumil atau bunda-bunda yang belum sama sekali ANC itu gimana sih Bu Yati? Kan itu kan belum terdaftar ya Bu Yati ya? Atau belum periksa sama sekali. Itu gimana Bu Yati? Kita juga ada beberapa kasus Dok seperti itu. Gimana?
Tapi biasanya kasus itu jarang sih dok. Hmm. Kadang datang ke ruang bersalin Oke. atau datang ke bidan, sudah mau lahiran, tapi tidak ada riwayat periksanya, tidak ada sama sekali, atau belum memang ditanya tidak pernah periksa, hal-hal semacam itu. Jadi kita harus lebih detail dok. Akhirnya kita untuk melakukan pemeriksaan secara total pada saat mau Itu bersalin. juga. Iya, gitu dok. Iya. Mulai dari laboratoriumnya, Iya. mulai dari rekam jantungnya. Itu kalau masih ada sempat dok. Kadang datang tidak bawa apa-apa, sudah lahir dok. Kita tidak tahu statusnya HBsAg-nya seperti apa, HIV-nya, kita B20-nya seperti apa. Kadang seperti itu kita gimana seperti itu. Akhirnya kita untuk antisipasi ya kita pakai ini dok, APD yang sesuai level-level Oke. yang sudah kita tentukan di ruang bersalin. Iya. Seperti itu dokter. Jadi agak sedikit apa ya, gambling Ekstra ya, dong. ekstra juga ya. Iya, pakai APD seperti level, jangan-jangan nanti kita bukan suudzon, bukan Iya. tapi kita kan antisipasi aja dok sesuai SOP kita yang ada di ruang bersalin. Oke. Seperti itu Betul. dokter. Oke, itu untuk Ya. jawaban bagi bunda-bunda yang kenapa kok diharuskan untuk ANC atau ANC, periksa gitu ya jadi iya pada prinsipnya. dokter. Iya. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, nih Iya. Bu Yati, bolehkah berhubungan suami istri selama hamil? Nah, menarik dok. Silakan dokter. Menarik ini. Iya, Menarik silakan banget. dok, silakan. Ya. Jadi sebenarnya ada pro dan kontra. Iya. Ya. Jadi pada saat ibu hamil itu hormon semuanya pada naik semua. Nah, pada ibu hamil hormonnya naik semua itu otomatis juga menaikkan libido. Nah, Oke, apa dok libido itu dok? libido itu hasrat untuk hubungan. Oh gitu. Barangkali budak-budak belum paham ya dok. Oke, Ya. ya. Hasrat untuk berhubungan suami istri. Nah, kalau pada ilmunya kita kehamilan itu terbagi menjadi trimester 1, 2, dan 3. Trimester itu adalah 3 bulan. Jadi ada 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan ketiga. Nah, jadi pada dasarnya boleh melakukan hubungan suami istri, tapi yang perlu digarisbawahi adalah dapat dilakukan di trimester yang kedua atau 3 bulan yang kedua. Loh, kenapa dok? Kok nggak di 3 bulan yang pertama sama yang 3 bulan yang ketiga? Karena kalau yang 3 bulan yang pertama, ibu hamil kan masih baru. Ketika masih baru, otomatis melakukan hubungan seksual lah. Jebret, melakukan hubungan seksual. Nah, hubungan seksual ini tadi itu akan memicu adanya kontraksi, Bu Yati dan penonton. Nah, ketika ada kontraksi itu, janinnya yang baru aja muncul itu disuruh kontraksi. Nah, kontraksi ini kan disuruh untuk mengeluarkan ya Bu Yati. Mengeluarkan isi rahim. Betul, betul. Ya nanti akan mati gitu. Iya, akan tidak menimbulkan ini faktor ancaman keguguran atau ancaman abortus dok. Betul banget. Itu yang penting. Jadi nanti kalau semisal yang pertama itu akan mengakibatkan adanya kontraksi pada janin. Ya. Itu. Nah, kalau yang trimester terakhir itu karena kepala bayi sudah ada di bawah. Sudah masuk pintu atas panggul dok. Ya, pintu atas panggul. Sudah ready nih mau keluar. Sudah ready. Jadi kalau seandainya ada penetrasi dari dari hubungan suami istri tadi, berhubungan suami istri nanti akan mengakibatkan akan resiko terjadi robekan. Pintu rahim ya dok? Iya betul, nanti akan jadi robekan karena nggak mungkin kan berhubungan suami istri itu dengan santai-santai pasti akan bergejolak kan Bu. Gitu ya dok. Iya. Nah mungkin dari Bu Yati ada tambahan. Iya mungkin betul yang disebutkan Dokter Oki tadi pro kontra. Kadang ada ini dok, ada beberapa yang menyebutkan bahwa ini untuk ibu hamil yang sudah lewat HBL hari perakiraan lahir itu ya dok ya. Itu justru disarankan untuk hubungan suami istri. Kenapa? Untuk biar
ini biar lahir gitu dok, biar Ada terjadi. kontraksi yang Iya, muncul. biar ada kontraksi Oh, dan biar ada pembukaan jalan oke, lahir. iya. Karena kan sperma mengandung zat yang sifatnya menimbulkan kontraksi kan seperti Betul, itu betul, dokter. betul, betul. Mungkin tadi yang disebutkan dokter Hmm. Oki pro kontra tadi itu. Iya, itu jadi pro kontranya. Iya Betul. dok. Jadi pada untuk amannya ya Hmm. bunda-bunda ambil aja lah trimester yang kedua Kedua, gitu. iya. Iya. Lalu Bu Yati, ini Iya. ada tambahan nggak Bu Yati dari Dan juga harus dijaga dok, walaupun hubungan suami istri juga harus dijaga dengan ini posisi atau gerakan-gerakan juga harus dijaga karena ibu hamil kan gerakannya juga harus dibatasi nih ya, dok. Seperti itu sih dok tambahan dari saya. Jangan sampai nanti hubungan suami istri itu justru akan membahayakan calon janin dan ibu dan bunda-bunda gitu ya, dokter. Bu Yati. Ya. Ya, Bu Yati ini lanjut pertanyaan yang terakhir. Ah, Yang terakhir ya, yang ini pertanyaan yang terakhir. Bentar, saya nggak kelihatan. Apakah benar kalau ibu hamil apa? Kalau ibu hamil mulai mual muntah muntah. boleh diberi es krim? Oh gitu dok. Ya, Silakan dok. oke. Nah, jadi pada dasarnya es krim itu manis ya, Iya. manis. Jadi ada rasa glukosanya gitu Iya, atau ini ada bundanya gulanya. suka es krim kali katanya Oh dok. gitu Oh ya. enggak, iya, sepertinya maka ditanyakan ini dok. Iya. Iya. Nah, jadi ada gulanya. Proses dari ibu hamil mual dan muntah itu adalah proses alami. Iya, Ya, jadi adanya kenaikan hormon pada hormon. ibu hamil Iya gitu. dokter. Betul. Seandainya minum es krim atau apa selain minum es krim ya, minum es teh, minum es jeruk itu tetap nggak masalah gitu karena itu tidak dapat menghalangi dari proses kenaikan dari hormon itu Hormon. tadi gitu. Justru malah ada bahayanya juga. Jadi ada penyakit yang dapat diderita ketika ibu hamil itu makan yang manis-manis ketika mengandung itu ada namanya diabetes pada saat mengandung. Pada saat Ya, kehamilan ya dok iya ya. betul pada saat kehamilan. Jadi Iya. itu yang berbahaya. Jadi harus dikontrol juga gitu. Iya. Kalau pertanyaannya apakah bisa mengubah minum es krim, makan es krim bisa mengurangi mual dan muntah? Kalau dalam sisi ilmiahnya itu tidak ada dan tidak berpengaruh. Tapi barangkali ibu merasa nyaman akan melakukan hal itu, ya tidak apa-apa dilakukan. Nah, yang bahaya adalah ketika makan es krim itu banyak sekali. Yang Betul, berlebihan gitu betul, ya dok. betul. Berarti Ya. mau nambahkan? Intinya segala sesuatu yang berlebihan tetap tidak baik kan Betul, dok. betul. Nah untuk antisipasi penyakit-penyakit yang muncul atau penyakit penyerta pada saat kehamilan Oke, seperti itu dokter. siap. Ya. Oke, mungkin itu cukup menjawab segala pertanyaan yang Iya, ada Bu Yati ya. iya Jadi kita dok. coba untuk mematahkan apa-apa aja yang ada di pikiran dari bunda-bunda. Bunda-bunda seperti Ya, itu. mungkin kita sudah sampai di penghujung acara Bu Yati. Iya, tidak Itu terasa tidak terasa dokter. ya. Iya. Sudah asik sekali nih Enjoy dokter ngobrolnya. ini. Enjoy Enak sekali ya. dokter Oki. Iya. Oh gitu. Ya, karena ini sudah terakhir Bu Yati, Iya. saya mempersilahkan Bu Yati. Barangkali ada sebuah pesan karena Bu Yati kan mengkoordinasi nih dari seluruh wilayah Sambeng. Iya. Otomatis tiap hari ya ketemu lah ibu Iya. hamil Iya. yang kontrol ke Bu Yati gitu. Iya. Monggo Bu Yati, waktu dan tempatnya dipersilakan. Iya. Pada intinya dokter, pada prinsipnya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, Siap. itu bunda-bunda itu intinya pada prinsipnya bunda hamil itu adalah sebelum hamil itu sehat. Sampai hamil pun harus diperhatikan agar sehat ibu dan janin. Diusahakan sehat pula setelah melahirkan. Jadi intinya proses kehamilan proses yang normal. Intinya sebelum saat sesudah hamil harus diupayakan untuk sehat kembali seperti itu dok. Oke, berarti bila saya finishing nih atau saya Iya. simpulkan,
seorang ibu yang hamil itu adalah ibu yang sehat pada Sehat, awalnya, dokter. dan ketika Iya. hamil juga ibu yang sehat. Dan Sehat. harapannya nanti ketika sudah hamil, Sudah ibu yang sehat melahirkan, juga. sehat pula. Seperti Oke, itu. baik. Terima kasih Bu Yati Sama-sama, dokter akan Oki. kesediaannya yang sudah mau mengobrol dan memberikan ilmunya siang Terima hari kasih, ini. sama-sama, Dan dok. jangan lupa juga untuk para bunda-bunda, bunda-bunda yang ada di grup WhatsApp, itu untuk digali lagi segala Iya. informasi ya Bu Yati ya. Iya, betul, Mm-mm. dokter. Yang telah diberikan oleh admin atau barangkali bidan-bidan yang ada di grup WhatsApp, karena pada dasarnya informasi yang ada di situ bertujuan untuk menyelamatkan atau menyehatkan ibu dan juga janinnya. Iya. Gitu ya Bu Yati ya. Amin, dokter. Ya. Oke, mungkin karena sudah cukup, ini saya punya pantun. Bu Aduh, Yati. silakan, dokter Oh, Oki. gitu ya. Silakan. Iya. Jadi Pak Karso budal mundut suwiwi. Wah, Pak Karso. Iya. Tutuk pasar malah kepingin lele. Wah. Bahaya hamil ojo diempet suwi-suwi, mergo masalah hamil ora sepele. Wah, keren, Oh. keren, keren. Satu lagi Bu Yati. Oh, ada lagi. Ya, Silakan, ini jurus silakan. ini. Iya, iya, iya. Nak pamotan jalan sehat, bablas Indomaret tuku sabun, ben bayine lahir sehat, ojo lali priksa rene ya Bun. Ah, bunda-bunda tuh pesan Oke. dari dokter Oki. Ya. Terima kasih bunda-bunda yang telah mengikuti segmen podcast ini dalam siang hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat atas Amin. segala informasi yang telah tadi disampaikan. Amin, amin, ya Sampai Allah. jumpa di podcast selanjutnya pada sesi podcast ADB. Ada apa dengan Bumil? Bumil cerdas, bayi lahir sehat. Sampai jumpa, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.